Dikatakan bersama pasukannya, Gajah Mada pun memimpin ekspedisinya menuju kerajaan Bedahulu yang berada di Bali. Ia mendaratkan langkah pertamanya di daerah Garerupak, lalu melanjutkan perjalanan ke Celukan Bawang. Setelah itu ke desa Pangastulan, kemudian menuju Tol Langkir, lalu Gianyar, dan pada akhirnya ia pun sampai di tujuan. Sesampainya di tujuan, Gajah Mada beserta pasukannya, yaitu pasukan Bayangkara, disambut baik oleh pasukan Taruna Batu, yang dimana pasukan Taruna Batu ini merupakan pasukan khusus dari kerajaan Bedahulu. Om Swastiastu, Mahapatih Keboiwo. Sadurungnya nih lung rayang, rien titiang, nyinahang dewek titiang. Wastan titiang Gajah Mada, saking Kadatuan Mojopahit. Singkat cerita, Mahapati Gajah Mada pun bertemu dengan Mahapati Keboiwa, dan Mahapati Gajah Mada pun menceritakan apa tujuan dan maksudnya kemari. Gajah Mada pun menceritakan maksud kedatangannya ke Bedahulu adalah untuk menikahkan Keboiwo dengan seorang putri cantik dan bangsawan asal Madura di kerajaan Majapahit. Dan Gajah Mada juga beralasan agar hubungan diplomatik Bedahulu dan Majapahit tetap terjaga atas pernikahan Keboiwo dan putri Madura tersebut. Tetapi Gajah Mada telah menyiapkan sebuah rencana besar ketika Keboiwo sampai ke Majapahit. Tanpa berpikir panjang, Keboiwo pun menyetujui permintaan Gajah Mada. Dan Keboiwo pun berpamitan dengan sang raja Bedahulu pada saat itu, yaitu Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Sapa tapa singge Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Titiang jagi mapamit mangkin Sri Paduka. Titiang mapinunas acap-acapan ring Sri Paduka, mangga titiang sata kena lan becek ring ngelaksana yang tugas puniki. Paglis, durus Keboiwo. Setelah berpamitan dengan sang raja, dikatakan Keboiwo pun berangkat menuju kerajaan Majapahit. Dikatakan ketika Keboiwo berlayar menuju Majapahit, seketika badai pun datang, dan Keboiwo merasakan firasat buruk pada saat itu. Tetapi karena seorang satria pantang akan kata mundur, maka ia harus terus melanjutkan perjalanannya menuju Majapahit. Dikatakan Keboiwo pun sampai di kerajaan Majapahit, dan ia pun langsung disambut oleh sang Mahapati Amangkubumi, Gajah Mada. Keboiwo pun juga bertemu dengan Sri Tribuana Tunggadewi yang merupakan orang nomor 1 di kerajaan Majapahit pada saat itu. Singkat cerita, Keboiwo pun bertanya di mana sang putri Madura tersebut berada. Tetapi Gajah Mada membuat sebuah prasyarat kepada Keboiwo. Sebelum kamu menikahi putri Madura tersebut, ada sebuah prasyarat. Kamu harus membuat sebuah sumur besar Keboiwo, yang dimana sumur besar tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Majapahit, ucap sang Mahapatih Amangkubumi. Dikatakan Keboiwo pun menyanggupi apa prasyarat dari Gajah Mada. Ketika Keboiwo sedang menggali sumur, tiba-tiba Gajah Mada pun berteriak, "Timbun sekarang!"
Seketika pasukan Bayangkara pada saat itu langsung menimbunnya dengan pasir dan batu, dan Kebo Iwo pun tertimbun di dalamnya. Tetapi dengan segala kesaktiannya, Kebo Iwo pun mampu keluar dari sumur tersebut. Mimih, 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 beli Gajah Mada. Nesa dan madane manusia licik. Subuh kegaenan sumur nganggo nyuci laksana. Dong subuh je beli nguruk di tiang ring sumur tinggi. Ternyata sungguh luar biasa politik dan taktik Gajah Mada. Kebo Iwo pun sangat marah atas perbuatan Gajah Mada tersebut karena merasa dijebak. Kalau memang kamu sakti Gajah Mada, ayo lawan saya sekarang, ucap Kebo Iwa. Saksa dia! Dari mata hatinya, Kebo Iwa melihat orang yang dilawannya saat ini merupakan orang yang akan mempersatukan seluruh Nusantara dan membawa Nusantara menuju ke arah yang lebih baik. Dan dari mata hati Kebo Iwa mengatakan, Kebo Iwa harus mengalah kepada Gajah Mada, tetapi tanpa harus menyerah, karena pantang sebagai seorang ksatria untuk menyerah. Kebo Iwa mau tidak mau harus mengorbankan dirinya mati di tangan Gajah Mada demi bersatunya kerajaan Bedahulu terhadap Majapahit sebagai awal mula bersatunya Nusantara. Kebo Iwa sengaja memberitahu kepada Gajah Mada kelemahannya adalah bubuk kapur, dan dengan cara ini Kebo Iwa bisa mati di tangan Gajah Mada. Singkat cerita, Gajah Mada pun melemparkan remahan bubuk kapur yang berasal dari batu kapur di sebelahnya. Pada saat itu juga, Kebo Iwa mengalami sesak nafas yang mengakibatkan tubuhnya melemah dan serangannya tidak efektif pada Gajah Mada. Spontan saja melihat keadaan Kebo Iwa yang seperti itu, Gajah Mada pun langsung saja menancapkan kerisnya ke Kebo Iwa, sehingga Kebo Iwa pun tersungkur di tanah. Gajah Mada pun merasa sedih bercampur kagum kepada Kebo Iwa, karena Kebo Iwa merupakan satu-satunya lawan yang mampu mengimbangi kekuatannya. Dengan kematian dari Kebo Iwa, maka Majapahit dapat menguasai Bali. Diceritakan, setelah Kebo Iwa meninggal, Gajah Mada memberi perintah kepada pasukannya untuk melakukan serangan militer ke kerajaan Bedahulu yang berada di Bali. Tanpa adanya patih Kebo Iwa, maka kerajaan Bedahulu pun jatuh ke tangan Majapahit. Setelah Bedahulu jatuh ke tangan Majapahit, Gajah Mada pun mengirim orang-orang terbaiknya untuk memerintah di sana. Setelah menaklukkan Bali, Gajah Mada pun melanjutkan cita-citanya, yaitu mewujudkan Sumpah Palapa dengan melakukan hubungan diplomatik ataupun invasi demi menyatukan Nusantara dengan menguasai Sumatera, Kalimantan, hingga ke Semenanjung Malaya. Wow, gimana nih tanggapan dari Kak Meli nih setelah melihat dari kisah akhir sang Amangkubumi Gajah Mada? Wah, terharu ya melihat perjuangan Gajah Mada yang melawan Kebo Iwa untuk menguasai Bali dan tetap ingin menyatukan daerah di Nusantara ini. Setuju banget tuh Kak Meli. Ini nampaknya ini teman-teman ini udah kayak gak sabar nih buat kuis ini ya. Bagaimana? Tapi sebelum ke kuis ini nanya aku mau kasih ini deh semangat dulu nih ya. Teman-teman masih semangat semua kan ya? Boleh Kak minta jempol virtualnya dong? Yuk, yuk, jempol virtualnya yuk. Oke, oke masih semangat semua nih kayaknya. Oke, langsung aja kita mulai ke kuis yang selanjutnya. Oke, kuis sesi 3.
Oke, peraturan kuisnya. Nah, yang pertama, setelah pertanyaan dibacakan oleh MC, peserta mengetikkan kode untuk menjawab di kolom chat dengan mengikuti aba-aba dari MC. Nah, nanti kodenya menyusul. Lalu yang kedua, MC akan menunjuk peserta yang paling pertama mengetikkan kode, lalu peserta wajib menyalakan mikrofon untuk menjawab. Yang ketiga, jika peserta belum menjawab dalam waktu 5 detik, maka akan dianggap hangus. Lalu yang keempat, jika jawaban peserta yang terpilih salah atau hangus, akan dilakukan pemilihan ulang dengan cara mengetikkan lagi kode yang sama dengan mengikuti aba-aba dari MC. Yang kelima, peserta yang sudah berhasil menjawab dengan benar tidak diperbolehkan untuk menjawab soal-soal berikutnya. Seperti itu. Lalu langsung aja kita next ke soalnya. Oke. Oke. Soal yang pertama, kelemahan Kebo Iwo adalah Oke. kodenya Jadi adalah Gajah Mada. Oke, Amelia udah banyak yang masuk ya, Amelia. Boleh langsung dilihat, Amelia? iya, langsung aja kita tunjuk. Oke. Jadi yang pertama nih di sini ada Jonathan Felix Sayadina. Pada Kak Jonathan, silakan. Kapur. Oke, Oke, perkenalan dulu Kak. Oh ya, nama saya Jonathan Felix dari Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Oke, jawabannya tadi kapur ya Kak ya? Kapur. Iya. Oke, langsung saja kita tunjukkan kunci jawabannya. Benar banget. Jawabannya adalah Oke, kapur. Selamat. kepada Terima Kak kasih. Jonathan Felix, Iya. selamat ya. Iya, terima kasih. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Nah, apa nama pasukan kerajaan berdahulu? Kodenya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, langsung ada yang masuk, Ameli. Boleh langsung dilihat. Sini ada banyak banget, Ameli. Iya, banyak banget nih. Ini yang pertama ada Kak Albert Yudi Mulyo. benar. Oke, Kak, silakan. Jawabannya Taruna Batu. Jawabannya Taruna Batu. Nah, Kak, Iya. perkenalan dulu dong. Namaku Albert Yudi dari Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Oke. Jawabannya Taruna Batu. Oke, langsung saja kita ke kunci jawabannya. Benar. Selamat kepada Albert Yudi Mulyo. Oke, Kameli. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di gunung manakah Desa Mada terletak? Oke, kode untuk jawabannya adalah kodenya adalah Bedaul. Oke, langsung saja. Sudah ada yang pertama, ada Kak Natania Marsha. Silakan. Baik, jawabannya ada di sebelah barat daya Gunung Semeru. Di sebelah barat daya Gunung Semeru. Oke, berarti Gunung Semeru ya, Kak ya? Iya. Wow, detail sekali ya. Oke, Kak boleh dong perkenalan dulu.
Nama saya Iya, Marsha, betul. saya dari Fakultas Hukum Jentera Law School dan asal dari Jakarta. Oke, langsung aja Kak Meli. Oke, Jawabannya adalah langsung saja kita ke kunci jawabannya. Gunung Semeru. Benar. Baik, terima kasih. Oke. Kita langsung aja ke soal yang selanjutnya, Kak Meli. Soal selanjutnya adalah siapa nama Brahmana yang ditemui Gajah Mada saat mengejar hewan gembalanya? Untuk kode jawabannya adalah, kode soalnya adalah Majapahit. Oke, ada yang jawab? Oke, di sini ada Andrew yang pertama jawab. Halo, Iya Kak, halo, selamat malam. Bisa perkenalkan diri? malam Kak. Perkenalkan nama saya Andrew dari ITS. Oke, jawabannya Brahma Anuraga. Anuraga. Seberapa yakin nih? Yakin. Oke, yakin banget ya. Oke, langsung aja kita ke jawabannya. Jawabannya adalah Anuraga. Selamat kepada Andreo. Terima kasih Kak. Oke, kita langsung aja. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, soal yang kelima nih. Yang terakhir nih teman-teman. Ayo teman-teman, semangat dong. Jadi soal yang kelima ada apa tujuan akhir dari Gajah Mada? Jadi kode soalnya adalah Sumpah Palapa. Oke, langsung masuk Kak Meli. Wow, semangat banget nih ya di akhir-akhir kuis ini. Sebentar. Oh, ini ada dari Erik Fernaldi. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Erik dari Bina Nusantara. Oke. Jawabannya mewujudkan Sumpah Sepertinya Palapa. Kak Erik ini tadi sudah jawab ya. Iya, untuk mempersatukan Nusantara, Sumatera, Kalimantan, hingga Semenanjung Malaya. Mohon maaf Kak Erik karena sudah menjawab tadi tidak bisa menjawab soal yang kelima ini ya. Gimana Kak Meli? Oh, Oke, teman-teman kita ulangi lagi. Kita Oke. cari peserta yang lain nih. Oke, langsung aja masuk. Itu ada Kak Jennifer Jessie. Bisa langsung unmute. Ya, saya. Untuk menyatukan Nusantara. Oke, perkenalan dulu. Oh ya, nama saya Jennifer Jessie. Saya dari Swiss German University. Gimana Kak Meli? Halo. Oke, langsung saja dong ke kunci jawabannya. Yes. Jawabannya benar. Selamat kepada Jennifer. Oke, saya ucapkan kembali kepada 5 orang pemenang. Selamat ya. Jadi 5 orang pemenang tadi berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat.